Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa terbanyak di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 suku bangsa, dan memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Perbedaan ini menjadi kuat yang mencerminkan semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Zaman dahulu ada kerajaan yang memiliki wilayah terluas yang pernah ada. Kerajaan itu adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara pada abad ke-13 hingga abad ke-16, dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 dengan bantuan Mahapati Gajah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Mahapati Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Dalam sumpah itu, Gajah Mada bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, termasuk sebagian besar wilayah Indonesia modern, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina bagian selatan, dan Brunei. Semua berada di tangan kepemimpinan Gajah Mada dengan menaklukkan semuanya. Selain aspek politik dan militer, masa kejayaan Majapahit juga ditandai dengan kemajuan ekonomi dan budaya. Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional dengan pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban dan Gresik yang ramai dikunjungi pedagang dari Cina, India, dan Timur Tengah. Budaya Hindu-Buddha mencapai puncak perkembangannya yang tercermin dalam karya seni, sastra, dan arsitektur. Salah satu peninggalan budaya Majapahit yang paling terkenal adalah seni arsitektur dan sastra. Banyak candi besar dibangun pada masa ini, seperti Candi Tikus, Candi Brahu, dan Candi Bajang Ratu. Dalam bidang sastra, karya-karya seperti Negara Kertagama yang ditulis oleh M.P. Prapanca dan Sutasoma, karya M.P. Utantular, menjadi bukti kejayaan intelektual pada masa itu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia berasal dari kitab Sutasoma. Ungkapan ini menunjukkan semangat persatuan di tengah keberagaman, sebuah konsep yang relevan hingga saat ini. Pada abad ke-15, Kerajaan Demak yang bercorak Islam mulai menguasai wilayah pesisir Jawa, menggantikan dominasi Majapahit. Menurut catatan, kerajaan ini secara resmi runtuh sekitar tahun 1527. Ketika Raden Patah dari Demak menguasai Trowulan, Majapahit dalam sejarah Indonesia modern. Meskipun telah runtuh, pengaruh Majapahit tetap hidup dalam sejarah dan budaya Indonesia. Konsep persatuan yang diperjuangkan oleh Gajah Mada dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, peninggalan arkeologis seperti situs Trowulan, candi-candi, dan artefak lainnya menjadi bukti nyata kejayaan Majapahit dan terus dipelajari oleh para sejarawan. Awal berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, seorang bangsawan keturunan Kerajaan Singasari. Setelah Singasari runtuh, akibat serangan dari pasukan Kediri yang dipimpin Jayakatwang, Raden Wijaya melarikan diri dan menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghukum Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya malah berbalik melawan pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Pada tanggal 10 November tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dengan ibu kota di Trowulan, Jawa Timur. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan melemahkan stabilitas politik, ditambah dengan meningkatnya pengaruh agama Islam di pesisir utara Jawa. Majapahit kehilangan banyak wilayah strategisnya. Ratu yang mengangkat Gajah Mada. Tribhuwana Tunggadewi adalah ibu dari Hayam Wuruk dan raja ketiga Majapahit. Ia memerintah sebelum Hayam Wuruk naik tahta, menggantikan kakaknya Jayanegara. Tribhuwana dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan cerdas. Di bawah pemerintahannya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati dan mulai melaksanakan Sumpah Palapa. Tribhuwana juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan landasan bagi kejayaan Majapahit di masa Hayam Wuruk. Kertanegara, Raja Singasari yang mengilhami Majapahit. Kertanegara adalah raja terakhir Singasari dan merupakan inspirasi bagi semangat ekspansi Majapahit. Ia memiliki visi menyatukan Nusantara
yang kemudian diwujudkan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kertanegara juga dikenal dengan kebijakan Cakrawala Mandala, yaitu memperluas pengaruh kerajaan ke wilayah luar Jawa. Meski Singasari runtuh karena serangan Jayakatwang, warisan visinya diteruskan oleh Majapahit, Mpu Prapanca, dan Mpu Utantular. Sastrawan besar Majapahit. Mpu Prapanca, penulis Negara Kertagama, sebuah karya sastra yang menjadi sumber utama sejarah Majapahit. Dalam kitab ini, ia menggambarkan kehidupan sosial, politik, dan budaya pada masa Hayam Wuruk. Mpu Utantular, pengarang kitab Sutasoma, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum. Karya ini mencerminkan semangat toleransi agama di Majapahit. Ratu Suhita, pemimpin wanita Majapahit. Ratu Suhita adalah Raja Majapahit pada abad ke-15. Setelah masa konflik keluarga kerajaan, ia adalah salah satu pemimpin wanita yang menonjol dalam sejarah Majapahit dan berupaya memulihkan stabilitas kerajaan setelah masa kemunduran Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Raja dan permaisuri dalam masa perpecahan. Wikramawardhana adalah suami dari Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, terjadi perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Bhrewirabhumi putra lain Hayam Wuruk. Perang Paregrep, perang saudara ini, melemahkan kekuatan Majapahit secara keseluruhan. Pertempuran di Kediri tahun 1292. Pertempuran ini terjadi sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, bekerja sama dengan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Han untuk menggulingkan Raja Jayakatwang dari Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian berbalik melawan pasukan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari Jawa pada tahun 1293. Peristiwa ini menandai awal berdirinya Majapahit. Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu adalah misi militer dan diplomasi yang dilancarkan oleh Kerajaan Singhasari dan dilanjutkan oleh Majapahit untuk menguasai wilayah di Sumatera. Tujuannya adalah untuk menguasai Kerajaan Melayu di Jambi dan melindungi jalur perdagangan dari ancaman Kerajaan Siam. Ekspedisi ini berhasil membawa wilayah Sumatera ke dalam pengaruh Majapahit. Penaklukan Bali tahun 1343. Di bawah pimpinan Gajah Mada, Majapahit melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan Bali. Pasukan Majapahit berhasil mengalahkan Raja Bedahulu Bedulu, penguasa Bali saat itu. Penaklukan ini memperluas wilayah Majapahit dan membawa Bali ke dalam pengaruh budaya dan politik. Perang Bubat tahun 1357. Perang Bubat adalah konflik tragis yang terjadi ketika Raja Sunda dan rombongannya datang ke Majapahit untuk pernikahan putrinya, Dyah Pitaloka, dengan Raja Hayam Wuruk. Gajah Mada menganggap pernikahan ini sebagai bentuk penyerahan diri Sunda kepada Majapahit. Yang ditolak oleh pihak Sunda, perang pecah di alun-alun Bubat, dan rombongan Sunda termasuk Dyah Pitaloka tewas. Peristiwa ini mencoreng nama baik Gajah Mada dan menjadi noda dalam sejarah Majapahit. Ekspedisi Nusantara oleh Gajah Mada. Sebagai bagian dari Sumpah Palapa, Gajah Mada berusaha menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ekspedisi ini melibatkan pertempuran di berbagai wilayah seperti Palembang, Tumasik, Singapura, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Meskipun tidak semua wilayah berhasil ditaklukkan secara langsung, Majapahit menjadi pusat kekuasaan maritim terbesar pada masanya. Setelah kematian Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389, kerajaan Majapahit mulai memasuki masa yang penuh konflik. Hayam Wuruk tidak memiliki pewaris laki-laki yang jelas, sehingga tahta Majapahit diwariskan kepada putrinya, Kusumawardhani, yang menikah dengan Wikramawardhana. Wikramawardhana kemudian menjadi Raja Majapahit. Namun, tidak semua anggota keluarga kerajaan menyetujui keputusan ini. Bhrewirabhumi, salah satu putra Hayam Wuruk dari istri selir, mengklaim bahwa dirinya memiliki hak atas tahta karena ia adalah keturunan laki-laki langsung dari Hayam Wuruk. Konflik ini memuncak menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregrep. Pada awal masa pemerintahan Wikramawardhana, situasi di Majapahit masih relatif stabil. Namun, Bhrewirabhumi yang menguasai wilayah di bagian timur kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Dia merasa diabaikan dan tidak mendapatkan pengakuan yang cukup sebagai bagian dari dinasti Majapahit. Ketegangan antara kedua belah pihak semakin memanas ketika Bhrewirabhumi mulai membangun kekuatan militer di wilayah kekuasaannya. Wilayah timur Majapahit menjadi pusat kekuatan Bhrewirabhumi.
sementara Wikramawardhana mengendalikan pusat pemerintahan di Trowulan. Pecahnya Perang Parekrut. Pada tahun 1405, ketegangan ini berubah menjadi perang terbuka. Bre Wirabumi mengirim pasukan untuk menyerang wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali Wikramawardhana. Sebagai balasan, Wikramawardhana memobilisasi pasukan besar untuk menghadapi pemberontakan ini. Pertempuran berlangsung di berbagai tempat, tetapi salah satu yang paling menentukan adalah di Parekrut, sebuah wilayah strategis di Jawa Timur. Kedua belah pihak mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memenangkan perang ini. Strategi dan perang besar. Bre Wirabumi mengandalkan pasukan dari wilayah timur yang terkenal dengan keberanian dan kekuatannya. Ia juga memiliki dukungan dari beberapa pejabat lokal yang tidak puas dengan pemerintahan pusat. Wikramawardhana, di sisi lain, memiliki pasukan yang lebih terorganisir dan sumber daya yang lebih besar karena menguasai pusat kerajaan. Ia juga mendapatkan dukungan dari pejabat tinggi Majapahit yang setia. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa tahun. Banyak wilayah yang hancur akibat perang ini, termasuk desa-desa dan pusat-pusat ekonomi. Perang ini juga melemahkan kekuatan Majapahit secara keseluruhan, terutama di sektor maritim dan perdagangan. Akhir perang dan kematian Bre Wirabumi. Pada tahun 1406, perang mencapai puncaknya ketika pasukan Wikramawardhana berhasil mengepung pasukan Bre Wirabumi. Dalam pertempuran terakhir, Bre Wirabumi tertangkap dan dihukum mati. Kematian Bre Wirabumi mengakhiri perang saudara ini dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Wikramawardhana. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Perang Parekrut menyebabkan kerusakan besar pada Majapahit, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. Wilayah-wilayah yang dulunya berada di bawah kendali Majapahit mulai memberontak atau memisahkan diri. Dampak Perang Parekrut. 1. Kemunduran Majapahit. Perang saudara ini melemahkan kekuatan Majapahit secara signifikan. Konflik internal menguras sumber daya kerajaan dan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintahan pusat. 2. Keruntuhan ekonomi. Banyak daerah perdagangan yang hancur akibat perang, sehingga perekonomian Majapahit terganggu. Jalur perdagangan maritim yang penting mulai diambil alih oleh kekuatan lain, seperti Malaka. 3. Munculnya kerajaan baru. Setelah Perang Parekrut, kekuatan Majapahit terus menurun, sehingga membuka peluang bagi munculnya kerajaan-kerajaan baru, seperti Kesultanan Demak, yang kelak menggantikan dominasi Majapahit di Jawa. 4. Pergeseran agama dan budaya. Perang Parekrut juga mempercepat penyebaran agama Islam di Nusantara, karena beberapa daerah mulai menjauh dari pengaruh Hindu-Buddha Majapahit. Pada saat yang sama, Islam mulai berkembang pesat di pesisir utara Pulau Jawa, dibawa oleh pedagang dan ulama dari Gujarat dan Arab. Salah satu kerajaan yang muncul sebagai kekuatan baru dengan dukungan umat Islam adalah Kerajaan Demak, yang terletak di pesisir utara Jawa, dekat dengan pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Pendirian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan sekitar tahun 1475 oleh Raden Patah, yang diyakini sebagai keturunan Majapahit dari garis ibu. Raden Patah, yang awalnya adalah seorang pemeluk Hindu, kemudian memeluk Islam setelah menikah dengan putri dari seorang ulama besar. Dengan dukungan masyarakat Islam dan kekuatan perdagangan, Demak berkembang pesat dan menjadi kerajaan yang penting di Jawa. Perang Demak melawan Majapahit. Pada abad ke-15, Majapahit berada dalam kondisi lemah setelah serangkaian perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Di sisi lain, Kerajaan Demak yang baru tumbuh semakin kuat, terutama karena dukungan Islam yang mulai mendapatkan pengaruh besar di Jawa. Raden Patah dan penerusnya, Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai ulama besar, memimpin Demak dengan ambisi untuk menggulingkan pengaruh Hindu-Buddha Majapahit dan menyebarkan Islam. Ketegangan antara Majapahit dan Demak semakin memuncak, karena Majapahit yang beragama Hindu-Buddha berusaha mempertahankan kekuasaannya, sementara Demak yang beragama Islam berusaha untuk memperluas pengaruh Islam di Jawa. Serangan Demak ke Majapahit. Pada sekitar tahun 1520 akhir, Demak mulai melakukan serangan-serangan terhadap Majapahit. Pasukan Demak dipimpin oleh Raden Patah, yang dibantu oleh para wali dan ulama besar di Demak, seperti Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Mereka juga mendapat dukungan dari masyarakat pesisir yang telah memeluk Islam. Serangan Demak ke Majapahit tidak hanya berupa peperangan fisik, tetapi juga berupa usaha untuk menarik dukungan dari para bangsawan dan rakyat Majapahit yang semakin kecewa dengan kondisi kerajaan yang mulai rapuh.
penyebaran Islam di kalangan rakyat dan penguasa Majapahit turut memperlemah kerajaan ini. Serangan pertama terjadi sekitar tahun 1520 sampai tahun 1525, di mana Demak berhasil merebut beberapa wilayah penting di sekitar Majapahit, termasuk pusat-pusat perdagangan yang menjadi sumber daya kerajaan. Serangan kedua terjadi pada tahun 1527, ketika Pati Unus, penerus Raden Patah, yang juga dikenal dengan julukan Pati Unus si pembawa pedang, melancarkan serangan langsung ke ibu kota, Majapahit. Trawulan, meskipun pasukan Majapahit berusaha melawan, mereka tidak mampu menahan serangan Demak yang semakin kuat. Runtuhnya Majapahit dan kemenangan Demak. Pada tahun 1527, Majapahit akhirnya runtuh, menandai berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Runtuhnya Majapahit bukan hanya akibat serangan Demak, tetapi juga disebabkan oleh konflik internal dan perpecahan di kalangan elit kerajaan. Demak berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jawa, dan Majapahit secara resmi mengakhiri keberadaannya sebagai kerajaan besar. Setelah kejatuhan Majapahit, kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama yang dominan di Jawa, dan menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan ini berkembang pesat di bawah pimpinan Sultan Trenggana, yang memimpin pada tahun 1521 sampai tahun 1551. Demak tidak hanya menjadi kekuatan politik yang baru, tetapi juga pusat kebudayaan dan dakwah Islam di Pulau Jawa.